hidup karena ada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Raja-Raja maupun dalam kitab Tawarikh, di sana kita temui bahwa seluruh raja-raja, khususnya Raja Israel, mereka itu raja yang paling jahat semua. Mulai dari raja pertama Yerobeam, ketika dia sudah berontak dari Rehabeam, sampai raja terakhir yang dituliskan dalam kitab ini, semuanya adalah raja-raja yang berbuat jahat. Tapi berbeda dengan raja-raja yang memimpin bangsa Yehuda. Walaupun ada beberapa generasi yang lain mereka berbuat jahat, tapi lahir lagi anak raja yang satu takut Tuhan. Lahir lagi raja yang lain jahat lagi. Lahir lagi raja yang lain buat yang benar lagi. Demikianlah terus menerus terjadi. Dan dalam bacaan hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosafat, anak dari Raja Asa. Raja Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan ketika dia melahirkan seorang anak yang menggantikan posisinya sebagai Raja Yehuda, dia juga adalah orang yang takut dan hidup benar di hadapan Tuhan. Sama-sama kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bani Amon dan Bani Moab itu merupakan keturunan dari Lot. Ya, merupakan keturunan dari Lot. Sedangkan Edom ini merupakan anak daripada Esau, saudara Yakub. Jadi sebetulnya mereka ini adalah saudara nenek. Amu ubu mada, amu dablu boku. Tapi dalam generasi selanjutnya mereka pada akhirnya bermusuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan itu Tuhan mengingatkan, kanuan emirin, bulun dapat da bangsa-bangsa na bajar-bajarnya pelaku limu, hupa metinda bahak kang na tanah na kau kuahai wananya na banjar Israel. Halahin na paingatnya. Nanyo na ingat ya. Khusus numban ada Bani Amon dan bangsa Moab. Dan orang Edom, jangan engkau lewati daerah mereka dan jangan engkau bunuh seorang pun di antara mereka. Abu meti dong, karena itu merupakan saudaramu. Makanya bangsa Amon dan Moab serta Edom ini selamat dan menjadi bangsa yang besar. Tapi ketika dalam perjalanan itu, ternyata ketika mereka semakin kuat, justru mereka bersekutu untuk melawan orang Yehuda. Ya dia kayak baca ya. Nah bayang nai Raja Yosafat tuhiwan itu. Miri abangu mu parang ama ampa metiha da banjar nu dawang. Tapi sekarang justru bangsa yang padanya kami beri kasih sayang dan belas kasihan, sekarang justru bangkit untuk menjadi lawan kami. Orang yang kami sayang justru sekarang merekalah yang menjadi musuh utama kami. Dan sekarang mereka sudah datang menyerang kami.
terkadang musuh yang paling besar itu adalah orang dekat kita. Musuh yang paling besar adalah orang dekat kita. Selain dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri juga menjadi musuh utama. Dan selanjutnya adalah orang dekat kita. Yesus dijual oleh orang yang sangat dekat dengan dia. Yesus yang menyangkanya adalah orang yang sangat dekat dengan dia. Bangsa Yehuda juga demikian. Bangsa yang dikasihi, merekalah yang justru menjadi musuh. Sama halnya juga dengan hidup kita sekalian. Orang yang kita percaya, orang yang kita sanjung, orang yang kita bergaul, justru itu yang menjadi musuhnya kita. Coba saja Bapak Mama ya. Kita lihat. Kalau orang masih pacaran itu sayang di kamu. Tapi kalau sudah berubah jadi mantan, itu akan jadi musuh. Dengar nama Yosafat, contoh kalau pacarnya itu, mantan pacarnya nama Yosafat, dengar nama Yosafat saja itu dia sudah tercekik. Kalau mantannya nama Susi, Susi, kata Susi saja yang narawi dan itu dia jengkel. Nama Susi ini anjing mati segala macam ya. Padahal dulu itu orang yang disayang. Makanya terkadang musuh itu adalah orang dekat kita. Termasuk suami istri juga itu bisa jadi musuh kita. Saudara pernah dengar kisah pendeta yang bertengkar? Siapa yang pernah dengar di sini? Ya? Ada pendeta ini, istrinya pendeta, suaminya pendeta, seperti saya dengan Iberna ini. Nah, suatu hari ini istri pendeta dia bilang begini, pas hari Rabu, aku ternyata bola Thailand perangga, dia kasih bangun dengan suami. Papi dia nih, bangun dek nak buat kamu ini. Ayo bangun. Kenapa? Tolong antar saya ke pasar dulu, saya mau pergi beli bawang merah. Tapi dia punya suami ini karena dia baru bangun doa jam 4, dia mengantuk sudah jam 7. Warnanya dia kenapa tadi ibu bilang oh anda buang kalau betul kalau pasar. Tapi ingat, saya keng karena benda pakai gula pasar lampunya ngangguk kawan. Kau matang no jam mau doang kena. Tapi ternyata lah kalau pasar kena juga bingung terkalumbana. Kalau terkalumbana ya kan kalau amang papa kali pemandang mana kiat kan itu kena terkalumbana. Tak kalau mana haruk mana apa lewat lemukan dia panditan. Nah kita jadi kantong paranitan. Itu yang pendeta yang diangkut kalau mana paling nala ilu ni apa ina malakawan. Alawan na yan wana na pendeta ni. Ay mami tolong kasih kue pisang dulu. Ala ka wana na pendeta na ibu pendeta yan. Namanya pendeta ini kata-kata mereka semua rohani. Wananya. Jangan engkau mengingini milik sesamamu. Itu kan ada dalam kitab toh? 10 hukum Taurat ada toh? Nah, jangan engkau mengingini milik sesamamu. Tapi pendeta juga tidak mau kalah. Dia jawab juga. Ingat firman Tuhan yang bilang begini. Mintalah maka kepadamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi istri pendeta bilang begini. Dia cari lagi ayat firman Tuhan bilang begini. Seorang yang tidak mau bekerja jangan kasih makan. Dia juga jawab begitu. Tapi ini Bapak pendeta juga tidak mau kalah. Ingatlah firman Tuhan yang bilang begini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, habis itu lagi ibu pendeta bilang begini. Oke, kalau begitu sekarang saya kasih. Ketika dia sudah kasih kue pisang, dia bilang begini lagi. Oke, pergilah sekarang.
Pergilah, mulai dari sekarang jangan engkau berbuat dosa lagi. Ya coba kalau pendeta atau jemaat bertengkar begini bagus toh. Jangan ini baru ngomong apa kau bilang? Itu bukan pertengkaran rohani. Artinya saudara, terkadang musuh kita itu adalah orang dekat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memenangkan pertandingan hidup yang kita jalani adalah dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut. Siapapun datanglah pinutana yana kalau berhadapan dengan masalah pasti takut. Tidak peduli anak ada kai, tomatua kai, makawi ada kai, bahkan yang sudah pernah melewati banyak pengalaman pahit sekalipun, kalau sudah berhadapan dengan masalah itu pasti takut. Mana? Dua dadi, mangadat dia, parang etia. Dan mana-mana pokoknya hal pikiran dayana hal-hal yang tidak baik. Bisa juga ada pemikiran yang baik, bisa ada juga pemikiran yang jahat. Begitulah yang terjadi. Tapi sebagai anak Tuhan, Yosafat mengambil langkah yang sangat baik. Ayat 3 dan ayatnya yang keempat dan seterusnya saya akan baca. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi hal pertama kalau saudara lagi takut, saudara dan saya lagi menghadapi peperangan, saudara dan saya menghadapi pergumulan, ambil keputusan mencari Tuhan. Amin. Amin. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wananai. Yosafat dia mengajak kepada seluruh orang Yehuda mencari Tuhan dan mereka berpuasa bersama-sama. Dia tidak seorang diri. Dia tidak hanya seorang diri, tapi dia mengajak seluruh bangsa yang dipimpinnya untuk mencari Tuhan. Artinya kalau saudara lagi punya masalah, maka libatkanlah orang-orang yang bisa mendukung saudara, mendoakan saudara, memberikan motivasi dan semangat pada saudara. Jangan ada masalah, cari orang yang tidak tepat sehingga dia memberikan solusi yang makin jahat. Dan akhirnya kita akan menghadapi masalah yang semakin rumit. Coba lihat orang-orang dalam dunia ini. Kalau dia hadapi masalah atau ada persoalan pribadi, persoalan apapun juga, kalau dia sudah libatkan orang yang tidak baik, ujung-ujungnya dia akan makin stres. Tapi kalau dia cari orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa mendukung dia, maka dia bisa bangkit dari segala keterpurukan yang ada. Makanya dalam kitab Perjanjian Baru, wahai Rasul Paulus dan rasul-rasul, mereka selalu ingatkan supaya saling bertolong-tolong, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam doa. Paulus juga katakan, doakanlah saya. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, begitu. Dan sebagai orang yang dipimpin oleh Raja Yosafat, mereka semua sepakat untuk mencari Tuhan. Dan ingat namun itu ada jalan apapun. Nah, ibu ya kau nak mau tahu ni. Juga pikir hal yang masalah muka tu kena. Daji anak pikir hal yang mau tahu. Dah iya nak pikir arahnya na rumit hal yang daji hamba nak dinggu. Oh, ini yang mana itu bisa saja ada begitu. Hei, pikiran saya lagi kacau, lagi rusak, lagi hancur. Saya ini tolong dulu ya.
anu maklumi nu pandita, ayah pendita, buku pendita nu anda bisa anu lapa anu ala karenjana, dek ku bisa anu pahambayang, dek ku bisa pelayanan, dek ku bisa yang pokoknya segala macam lah. Sebetulnya itu adalah kekeliruan yang paling besar, karena firman Tuhan katakan ambil keputusan dari Tuhan. Amin. Dan kalau kita sekalian sebagai jemaat maupun juga seluruh anggota keluarga, kalau ada orang yang ajak kita mari cari Tuhan, jangan kita bilang begini, oh ini bu ya kadung belum tahu. Ya kan suami yang bilang, ay may tambayan. Iya, tambayan masing-masing. Mereka tambayan luang taludun. Tai kiput yang bodoh ini mah. Iya tuh, pokoknya alasan. Tai kau dalun na berjalan anapunan. Talul kareja pada minggu naon. Lu anak, nama kasai. Handa may anak. Itu adalah orang yang tidak mendukung. Kalau saja bangsa Yehuda waktu itu mereka beralasan tunggu nanti besok dulu atau kapan dulu, kita lagi stres, mana nyum suruh kita berkumpul berdoa lagi. Ini kan sepertinya strategi yang salah yang diambil oleh Yosafat. Bukannya mencari peralatan perang, tapi malah diajak untuk berpuasa. Kalau puasa itu tambah loyo. Siapa yang sudah pernah puasa di sini? Kalau puasa itu tambah lemah kita punya tubuh, tambah melijang, ndak halangat. Tapi Yosafat bilang, wahai, ambu jangan amika. Ambi jauh nung amika baik. Habayang ah. Hai. Coba lihat waktu itu Bapak Ibu. Sementara pada menjuma daudanya, hindamnya namun. Tidak talar tidak balati. Tapi ternyata itu merupakan solusi yang paling baik di mata Tuhan. Mereka ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi mari dalam hidup kita sekalian, apapun yang terjadi, carilah Tuhan. Amin. Yang kedua yang saya temui di sini, dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17, saya bacakan bagi kita sekalian. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Yosafat. Ini merupakan kata dari seorang nabi tadi ya. Dalam ayat 14 saudara akan tahu di situ. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai kamu Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Yang kedua, kalau saudara ada masalah, ingat jangan mundur. Amin. Amin. Kalau ada masalah bukannya untuk dihindari. Ingat, jangan ninggu masalah bukannya untuk dihindari, tapi dihadapi. Dalam kitab Rama dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Setiap tokoh-tokoh iman, orang-orang hebat, mereka lah orang yang melalui berbagai pergumulan dan tantangan. Kalau
kalau saudara dan saya sebagai jemaat dan siapapun kita ada masalah, berarti siap dihadapi. Amin. Ada masalah, kita bilang siapa takut. Ada pergumulan, siapa takut. Saya lihat di sini, saudara, ketika bangsa itu ambil keputusan untuk mencari Tuhan, Tuhan mengutus seorang nabi supaya mereka tidak tawar hati dan tidak boleh menyerah. Tapi hadapi. Tapi hadapi ya bawanda Bapak Ibu. Kita lihat tadi dalam bacaan, ternyata bukan orang Yehuda lagi yang berperang, beradu kekuatan dengan bangsa Amon, Moab, dan Edom. Tapi Tuhan yang berperang gantikan mereka. Kalau baca secara keseluruhan, kita lihat ternyata hamba tuna haramu tunu badalaku palawanya da muda da itah da muda Edom, Moab, dan Amon hipatakilay habajia maega dan bapaang nuway da Moab, Edom, Amon nabuat kekacauan kana multau ngara patakil maadanya ka palawang maadega ang latih pakokotungan yan mo kaya na pamandil puwa maada kana ho katalar na pada kada be muda kada Banjar Yehuda. Saudara hametun na padala kapataro ya da tau Yehuda hangatan na ya hangi kina kana ho da be mu dia hinjap punda ba bedanya kana ho angon mati butanda padanya kana ho no ya no Bapak Ibu ya kaninya miri na tau nama muda na tau nama nda pandoy nda amro hujang mana mari mangila penjap talar mana kana kabalawan dai na kekuatan mo tau tapi yang aning munda yemeng na batakil hakak paningo yang ini mah sudah bertobat tapi yang ini belum bertobat. Atau jangan kita bilang begini, kak paningo, ya aku ham nyungga, jangan ham nggak anggu petau nyungga, kurih lima pala paham. Nah ini udah mangga, ya kan dan ham yang kapan anggu, ya kuliah akad nih banding bentor maaf. Oh dia apa nun, dan aku apa ini nun, pokoknya, dan aku apa ini nun. Mbalahwanya miri kuhuan lalamu mana miri na tahun ini kumbawa latan paaki tuan laman gay kula inu kami bimana gay kuha ngotula omak kalu puna nyawa naman magay ndaning makyap do kumiri mana pek tulaluring ndular ko yaw pani di ngoro hakudu na bisa pala panjapu inamuhun de miri bisa aja ya kata namun na yuta gara-gara tilut nakati nakati ko nametiwang mana. Bisa Bapak Ibu Jadi no yang hadapi namun tahu tapi yang talawan hau mini makai duku hau kawin makai duku ya kawan dia apa nun kan kadang kita banyak teman modon deto kamu teman udah nutai ndak buang lapak aku nan jalan nanya ke yang penting melawang Pak Budin soal menang soal memperdaning atau dia tidak peduli lawang dulu palawang Mbak itu dan jadi benar jangan kalau sudah salah rasa diri salah tapi kalau tidak salah ya tetap bertindak pada kebenaran yang tentunya dengan cara yang tepat benar ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, saya lihat dalam bacaan firman Tuhan ini, ketika musuh mereka sudah mati semuanya, tak Banjar Yehuda yang telah pataruh. Ternyata pada metin udah ada Banjar buhudaka, nah itah. Dame
bay barang-barang berharga. Ning bay amahu bara, amahu marara. Pokoknya barang-barang berharga lainnya itu banyak yang mereka bawa oleh bangsa Edom, Moab dan Ammon. Banjar Yehuda, ya kumbahay na pulungnya na tayo bolod. Tayo bolod na bulu na pada banjar Yehuda pada palau nya pada tiru nya pada duku ada yang morara mohbara. Duku, hey, tayo bolod tayo bolod. Yang tayo bolod padukman be amau rara amau bara bapak ibu kira-kira nuna dadang atun dia. Banyak. Jangan tayo bolod nalak pa kilo bapak ibu kira-kira dang nuna atun dia. Ndak terjadi pelapaan, tapi lang napakangohog piti maandanya. Ha? Piti man palauman man tayo bolod. Kira-kira dang atun dia. Tayo bolod lang po ba kadihang mabutaw. Contoh na. Lang padukoy na kadihang mabutaw. Kira-kira nun na mabiiw dang atun dia. Lang paduko. Dahil pungwa. Dang. Yay, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tayo bolod. Yung kupikir na Bapak Ibu. Pada dukon, among rara, among bar, dabay barang berharga lain. Nun ay ham. Ya kanin zaman tunah ulat yang gikuan aku. Hai, nyata Bapak Ibu, termasuk saya ini. Dan doi mga hubara berkumpul Tuhan ay maberharga kamu bukan kan. Itu bertahun-tahun hidup hoda ada Bapak Ibu. Dan doi mga hubara paru aku. Gara domo nih. Namun jangan nih hiram mana dam dai liping ona pa nakumpul hodam dai Marlin nang ire no. Yo makalakaw kan. Upiti hau madanaw na. Madanaw mga hurirata na kalatino. Dabing ang dadita ka bang hauratan. Dengan bangga yung pulengap ikakilpin dyan. Ndoy po diyon ka na eh. Bakban ka tutukar madika ng yakar niya na tselengan. Tayo na puan. Manalayo rin yan. Parang hanggang niya mapitandoy lalay. Oh, kaliwang. Kewang pulsa. Daw Bapak Ibu. Tapi itu saya anggap itu ay namun dang di pahinggong. Ndai di amah rara pan empat dirahanang kan. Nyuta panahulu Bapak Ibu. Ke amah tan bukan rambut. Tapi banjung batambangan di ulu anak rantai baru. Ngam makatanda. Ini lapula mo. Amin. Kambaw mo. Dia mo nutay. Yang aning taurong tabi no mananday nutay. Paitan dyan no da taurong. Yang andian nutay. Paki amaw tun dyan no da mamuli. 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 Pokoknya mamuli. Teulo niya lenay. Woi, dengan bangganya ya kan dia ini Helmin anak elul. Ku ita juga ada banyak Israel. Ai ya ka yening pedanya tak matang kanu. Hau karung amah anda. Matang pakanunan. Yening memang amul garamung amah nuju tiyaw no Mande ku ita ngayon kayo ya kaning miken de pindah bandang mo pangkaya ini. Ya kaning loom de pindah. Contoh ya kaning ato na maning mangaya. Ya kaya pagi man ama makabulugaran mo na daya daw ako na bispaniyon laang napatoy ng panan tay. Malay yung mga ranteng. Na yun eh. Pinabagaram na yung ang hambulgaram na. La kulo mahaw na para ning nangaranteng. Mahawi ang haruk papancing na mo dilay hamma ini tap hama ya pun hibok na daw na nakaram na mang ay makana pani mo jadi ako kuha ako ita kan ang butaw lo kube andi SP2 no ternyata hindi ako mahabulugramon hula kala ang banmanja pun panimnya ya kala bulog B ang SP2 manhidang karam man na karum na amo ni wam dupan ya kawang pa lagi niya na bang siyo da pada wang padukawi mo ikaw balatin jadi saudara saya lihat ternyata musuh itu justru datang membawa berkat amin
Ternyata musuh, masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit datang membawa berkat. Kalau kita tetap di dalam Tuhan. Kalau kita tetap dalam Tuhan, apapun yang terjadi, benarlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, semuanya mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Jadi kalau ada yang hadapi masalah-masalah sepele apa segala macam, ingat ternyata itu adalah peluang untuk kita mendapatkan berkat. Yang terakhir saya lihat di sini, ketika bangsa Israel melihat bahwa ternyata musuh mereka sudah kalah dan mereka sudah mengambil banyak harta emas dan segala macam itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di satu lembah dan mereka memberikan pujian bagi Tuhan. Dan di tempat itulah Raja Yosafat Tuhan yang peludu padahal apa itu ada muda. Ternyata metindak apa tanpa mereka harus menghadapi dengan fisik, tanpa mereka harus berjuang untuk mengalahkan lawan mereka. Dia bilang sama bangsa Yehuda, "Nani nana huta ita lu hanya kain nahamu nemirin. Ai, romo umuramu bulnamu. Pangubul lu bajaru Yehuda. Tai ita lu hanya kana hamu nemirin nahu. Namun dapat meti dapat kadang ngalang mendanyi nyuta bay perhiasan tang bay barang-barang berharga wulun nanya ka nahuan nanyo na namoy may wanang kata kumpul beli kata ludu wanahu kata hailanyo na mirin nawa." Sampai akhirnya lembah itu menjadi lembah pujian. Namanya jadi lembah pujian sampai hari ini. Dan berangkat dari ini juga makanya Pak Timotius Arifin juga memberi nama gerejanya GBI Lembah Pujian di Denpasar, Bali. Begitu. Jadi kalau saudara ditolong Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, pujian jangan henti. Amin. Kalau masih susah menyanyi-menyanyi sambil hitung uang, ya habis itu kalau makin kaya makin sukses, ternyata hitung uang tidak habis-habisnya, pujian juga tidak ada lagi. Kalau saudara diberkati Tuhan, hanya ya na berkati teluak katulai, na berkati teluak hanya tahu sibuk dengan kau punya kerja saja. Tapi Tuhan tidak dicari. Malah nakatulala peala karenyan ay hindi do pinay dawatan kung tayo. Talula karenyan ay hindi do panyon ay. Yakan pelewar jika nung gikuang ko nila nakajawan no ay manuki no dapana turi no. Ay ito lo karenyan ay hindi hambak ko mo ay. Dahil dia apa nun? Lal manung nagkarambuan. Nawakin na kanyo ng utaw dadang kalasan hitam memeraw na banjar Yehuda yan na makin diberkati mereka semakin menambah pujian bagi Tuhan. Amin. Maka termasuk umur panjang yang Tuhan beri bagi kita juga itu anugerah dan saudara harus syukuri. Apapun mari kita selalu memuji Tuhan. Belajar dari bangsa Yehuda. Mereka memuji Tuhan. Lalu kami Latina, jangan lu manu kalu duo tu menyemirin. Aku diberkati oleh Tuhan panjang hidupku. Kan kalau sutua begitu nanti kalau nyanyi tidak ada gigi begitu. Kalau masih ada gigi, aku diberkati oleh Tuhan sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Hai kalau Tuhan nanti ubah. Diberkati oleh Tuhan. Begitu. Tapi tetap nyanyi. Walau cucu bilang begini, Om tolong kalau nyanyi itu harus kata-kata yang jelas. Bilang begini, Tuhan tidak peduli dengan begitu, dia tetap mengerti cucuku. Begitu. Jangan bilang ini. Dia mungkin mau.
Lulu dua ni mihang yang hatun nama ping, mana ping apa ni kan? Unjar ni, dia yang ayat bertambah unjar ni kena anglo. Unjar ni kena. Dadang apa kuing dah terang. Tapi itu menurut penelitian 60 tahun ke atas, 60-an tahun ke atas, 60, 70, 80 kalau ada cucu ada anak itu berarti anak dan cucu siap hadapi orang tua yang begitu. Itu merupakan penelitian hasil penelitian dan itu betul ada. Kadang kayak itu nama kaweda buku tu no econ mau buku no. Oi. Hal ka bang mengang mo na re anak. Parang mimpi ang magkadaw eh. Kada itiwa man kanudung gawin. Roma kita makan pedangaw. Kada itiwa magkano. Padahal no na nabi iyang pohong na patumoy niya na nahala mo eh. Dami na doa ang magkya. Begitu. Jadi tolong Bapak Mama, pujian itu pada Tuhan harus selalu kita naikkan. Suka duka silih bergantian memperkuat imanku. Amin. Jadi saya berharap saudara bisa menang dalam segala pertandingan iman. Hidup ini tidak terlepas dari pertandingan. Apapun itu. Mau salah kayak sakit penyakit, persoalan, pergumulan, dimusuhin orang, dilecehkan orang, dicela orang. Tetap kita jalani dan alami dalam hidup ini. Tapi ingat, saudara harus memenangkan pertarungan itu. Jangan kalah, tapi harus menang. Karena saudara dipanggil bukan untuk menjadi orang kalah, tapi menjadi orang yang menang. Ayat firman Tuhan terakhir mengatakan dalam kitab Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tiap hari kita bilang begini, Allah selalu ada di pihakku. Siapakah yang dapat mampu menghadapi aku? Bersama Tuhan kita dapat melakukan perbuatan yang ajaib. Doa saya Tuhan memberkati.